Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Happy watching. Imam untuk Anissa bab 37. Mau apa lagi dia menghubungi kamu? Tanya Imam kesal. Setiap kali mendengar atau melihat Yusuf, pria itu selalu tersulut emosinya. Mana aku tahu, Pak. Kan aku belum jawab. Ucap Anissa heran. Sini biar aku yang jawab, pinta Imam. Pak, kita belum menikah loh. Bapak belum berhak untuk ikut campur urusan saya, ucap Anissa. Imam tertegun sambil menatap gadis itu. Ia merasa malu karena terlalu arogan. Ya sudah, lebih baik kamu menjawab, ucap Imam. Ia tak mungkin terlalu mengekang Anissa. Terlebih saat ini mereka belum menikah. Anissa pun menjawab panggilan tersebut. Telepon terhubung. Assalamualaikum, ucap Anissa. Waalaikumsalam. Kamu lagi di mana, Nis? Tanya Yusuf. Ini lagi di makam Mama sama Pak Imam. Ada apa, Mas? Anissa balik bertanya. Aku punya kabar baik untuk kamu, ucap Yusuf antusias. Kabar apa ya, Mas? Besok papa kamu sudah bebas, jadi kita bisa menjemputnya untuk pulang, ucap Yusuf. Ia yakin Anissa akan sangat bahagia mendengarnya. Tebakan Yusuf pun benar, ia sampai tak dapat mengontrol suaranya. Serius, Mas? Tanyanya dengan nada tinggi. Iya, Nis, aku gak mungkin main-main untuk urusan sepenting ini. Jadi besok kita jemput papa kamu ya, ajak Yusuf. Iya, Mas, terima kasih banyak ya, ucap Anissa. Telepon terputus. Ada apa? Tanya Imam. Ia heran melihat Anissa bahagia setelah ditelepon Yusuf barusan. Besok papa saya bebas, Pak, ucap Anissa sambil tersenyum lebar. Ia tak dapat menyembunyikan kebahagiaannya itu. Oh ya? Imam pun tak kalah bahagia. Ia tak menyangka Yakub akan bebas dalam waktu dekat. Terlebih lusa mereka akan menikah. Artinya mereka bisa melaksanakan pernikahan dengan sebagaimana mestinya. Besok aku sama Mas Yusuf mau jemput papa. Mungkin sekarang aku mau ke rumah bibi, biar rumahnya bisa dibersihkan dulu sebelum papa pulang, ujar Anissa. Imam yang awalnya ikut tersenyum langsung berubah kaku. Kenapa harus sama dia? Aku kan calon suami kamu, ucapnya. Tapi kan dia pengacara papa. Dia yang udah bantu beliau sampai bisa bebas seperti ini. Kalau bukan karena Mas Yusuf, mungkin papa aku masih mendekam di penjara, jelas Anissa. Imam tak suka mendengar Yusuf dipuji oleh Anissa. Oh, jadi kamu bangga karena pria itu bisa menolong papamu. Sementara calon suamimu ini tak bisa diandalkan. Begitu? Tanya Imam. Bukan begitu, Pak. Itu kan memang kapasitas dia. Jadi aku harus berterima kasih sama dia, ujar Anissa. Ia tak habis pikir dalam situasi seperti itu Imam masih cemburu pada Yusuf. Ya sudah, kalau begitu besok biar aku yang antar, ucap Imam. Loh, memangnya besok Bapak nggak ngajar? Tanya Anissa. Itu bisa saya atur. Masa calon mertua bebas gak dijemput? Daripada kamu sama dia, lebih baik saya ubah jadwal mengajar untuk besok, ucap Imam kesal. Anissa tersenyum simpul. Ya udah, tapi Mas Yusuf pasti tetap datang karena dia kuasa hukum papa, ucap Anissa. Sahut Imam kesal. Anissa geleng-geleng kepala melihat pria itu cemburu. Setelah mendoakan almarhumah Mama Anissa, kemudian bicara sebentar mereka pun pamit. Lalu mereka pergi ke rumah bibi untuk menjemput Fatih dan minta tolong membersihkan rumah yang selama ini disita. Beberapa jam kemudian mereka sudah tiba di rumah Anissa. Sebelumnya Anissa janjian dengan Yusuf supaya rumah itu bisa mereka masuki. Setelah melalui prosesnya mereka pun bisa masuk ke rumah itu. Terima kasih ya Mas. Akhirnya aku bisa masuk ke rumah ini lagi, ucap Anissa. Imam kesal karena saat ini Yusuf sudah seperti pahlawan bagi Anissa. Iya, dengan senang hati. Jadi rencananya sekarang kamu mau ngapain? Tanya Yusuf. Aku sama Bibi mau bersihin rumah ini.
Supaya pas papa pulang besok, rumahnya udah bersih dan layak huni, jawab Anissa. Kalau begitu biar aku bantu, ucap Yusuf. Ia dengan senang hati membantu Anissa. Tidak perlu, Anda pasti sangat sibuk. Saya pun sangat berterima kasih karena Anda mau membantu keluarga calon istri saya. Sekarang biar kami saja yang membersihkan rumah ini. Kami tidak ingin lebih merepotkan Anda lagi. Bukan begitu, Nis? Tanya Imam pada Anissa. Hah? Iya, Mas. Mas juga pasti banyak yang harus diuruskan. Jadi biar kami aja yang bersihin rumah ini, ucap Anissa. Selain tak enak hati pada Yusuf, Anissa pun ingin menjaga perasaan calon suaminya itu. Yusuf kesal sekaligus kecewa, namun ia tak mungkin memaksa. Akhirnya dengan berat hati ia pamit dan meninggalkan rumah itu. Pak Imam kalau mau pulang juga gak apa-apa. Biar saya sama Bibi yang bersihin rumah ini. Ada Fatih juga, ucap Anissa setelah Yusuf pergi. Mana mungkin saya membiarkan kamu repot sendirian, Nis. Nanti kita pulang sama-sama. Kalau begitu, biar aku bersihkan bagian luar dulu ya, sebelum gelap, ucap Imam. Ia pun langsung berlalu tanpa menunggu jawaban Anissa. Cie, akhirnya bisa dapetin cinta sejatinya, ledek Bibi. Ih, Bibi apaan sih? Jangan diledekin dong, kan aku jadi malu, keluh Anissa. Selama ini Bibi sering mendengar Anissa bercerita tentang Imam, sehingga ia tahu bagaimana perasaan gadis itu terhadap dosennya tersebut. Gak usah malu, Non. Kan sebentar lagi bakalan jadi suami. Bukan sebentar deh, lusa, ledek Bibi lagi. Wajah Anissa merona, bahkan ia tak dapat mengendalikan senyumannya. Udah dong, Bi. Lebih baik kita beresin ini cepetan. Mumpung belum malam. Aku mau ganti spray semua kamar dulu ya. Bibi bisa kerjain yang lain, ucap Anissa. Siap, Non, jawab Bibi. Mereka pun bekerja sama untuk membereskan rumah tersebut. Anissa begitu bersemangat karena besok papahnya bisa pulang. Ia sampai berkeringat dan hal itu membuat Imam gemas melihatnya. Sepertinya setelah ini kamu harus mandi besar, ledek Imam. Anissa mengurutkan keningnya. Hah? Iya, mandi besar. Soalnya kamu sampai keringatan dan kotor begitu. Kan gak bisa cuma asal mandinya, ledek Imam lagi. Ih, kirain apaan. Di mana-mana namanya mandi besar itu kan. Anissa tidak melanjutkan ucapannya. Kan apa? Goda Imam dengan tatapan yang menggoda. Enggak apa-apa. Ya udah, aku mau lanjut yang lain aja, ucap Anissa sambil balik badan. Ia malu karena sudah salah paham dengan ucapan Imam. Kan apa, Nis? Ledek Imam lagi. Anissa pun berlari untuk menghindari Imam. Imam terkekeh melihat sikap calon istrinya itu. Anissa pasti senang banget bisa nikah sama pujaan hatinya, celetuk Bibi. Imam langsung menoleh ke arah sumber suara. Bibi baru saja muncul di sampingnya. Bener kan? Tanyanya. Iya, memangnya Bapak nggak tahu kalau selama ini Nona Anissa menyukai Bapak? Tanya Bibi. Hidung Imam sampai kembang kepis. Ia tak menyangka bahwa ada orang lain yang mengetahui hal itu. Memang Anissa suka cerita apa sama Bibi? Tanyanya.